Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dari kelas 11 Multimedia 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pengambilan gambar, luas bidang pandang, dan pergerakan kamera. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada sudut pengambilan gambar. Ada beberapa macam sudut pengambilan gambar, yaitu eye level. Mulai dari sudut yang paling dasar, yaitu eye level. Sesuai dengan namanya, sudut ini memang mengambil gambar dari sudut pandang yang sama dengan mata dari objek gambar. Ketinggian serta ukuran objek akan terlihat sama dengan subjek. Oleh karena itu, sudut ini juga disebut dengan sudut normal. Yang kedua, ada frog eye. Pada sudut ini memang mengambil gambar dengan posisi kamera yang sejajar dengan bagian alas atau bawah objek. Hasil gambar yang dihasilkan akan terlihat menjadi besar atau memiliki kesan yang kokoh atau agung, dan subjek mengambil gambar menjadi kecil. Ketiga, ada high angle. Sudut dari pengambilan gambar ini berada pada posisi yang lebih tinggi dari objek gambar, sehingga objek gambar akan terlihat lebih kecil. Kesan yang dihasilkan dari sudut ini adalah dramatis dan terkesan intimidatif. Yang keempat, ada low angle. Low angle merupakan cara pengambilan gambar dengan memanfaatkan sudut bagian bawah objek yang memberikan kesan objek membesar. Yang kelima, ada bird eye. Sudut pengambilan gambar ini memposisikan juru kamera berada pada posisi yang sangat tinggi, seakan-akan merupakan sudut pandang dari burung yang sedang terbang di angkasa. Gambar yang dihasilkan akan menampakkan lingkungan sekitar secara luas, dan seluruh benda-benda yang ada di sekitar objek juga tampak, namun berukuran sangat kecil. Selanjutnya, yang kedua, ada luas bidang pandang. Ada beberapa jenis luas bidang pandang. Yang pertama, ada extreme long shoot. Dikenal pula sebagai extra long shoot, yaitu teknik fotografi dalam pengambilan gambar di mana objek maupun ambience di sekitarnya terlihat secara keseluruhan. Pada pengambilan gambar seperti ini, hal-hal yang ingin ditonjolkan selain objek utama adalah situasi dan kondisi dari keadaan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah komposisi yang tepat agar objek utama dan latar menjadi sebuah kesatuan yang menarik. Penggunaan teknik ini sangat cocok buat objeknya berjumlah banyak dan bergerombol. Contoh ini dapat dilihat pada bentuk frame yang menceritakan keadaan segerombolan dari yang sedang melakukan demonstrasi kenaikan upah minimum. Yang kedua, ada long shoot. Long shoot hampir serupa dengan extra long shoot, akan tetapi pada teknik pengambilan gambar ini lebih digunakan untuk memperhatikan figur seseorang secara keseluruhan, di mana seluruh badan objek akan terlihat. Fungsi dari teknik fotografi ini ingin menyampaikan keadaan objek yang beraktivitas dengan keluasan suasana lingkungan di mana objek berada. Long shoot biasanya menyisakan area kosong yang seakan-akan merupakan area aktivitas objek foto. Yang ketiga, ada medium long shoot. Medium long shoot adalah sebuah teknik fotografi dalam pengambilan gambar di mana ruang pengambilannya sedikit lebih sempit dibandingkan teknik pengambilan long shoot. Pada pemotretan prewedding, ruang pengambilan gambar dari tipe shoot ini dimulai dari bagian sekitar lutut sampai dengan batas kepala. Fungsi dari teknik ini
ingin menyampaikan keadaan objek beraktivitas dengan keluasan suasana lingkungan di mana objek berada. Keseluruhan hasil bidikan objek mencerminkan kehidupan normal seperti layaknya kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, dengan kondisi lingkungan lebih luas daripada framenya medium shoot. Namun secara substansinya tidak mengurangi makna dari peristiwa yang ditampilkan. Yang keempat, ada medium shoot. Medium shoot merupakan teknik fotografi dalam pengambilan gambar jarak menengah, di mana batas pemotongan objek adalah bagian pinggang ke atas. Pengambilan gambar dengan menggunakan medium shoot baik untuk bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Cara ini sangat tepat digunakan untuk foto prewed karena umumnya foto prewed banyak menggambarkan bahasa tubuh objek. Fungsi dari teknik ini ingin menyampaikan keadaan objek beraktivitas, di mana pada keseluruhan objek dalam pengadegannya mencerminkan kehidupan normal, seperti layaknya kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, ada medium close-up. Medium close-up merupakan teknik pengambilan gambar dengan ruang pengambilan di antara medium shoot dan close-up. Dimulai dari bagian dada ke atas, teknik fotografi seperti ini mampu menangkap ekspresi wajah lebih jelas. Sebaiknya gunakan untuk menangkap ekspresi-ekspresi kebahagiaan objek foto Anda yang sangat bagus bila foto-foto tersebut berupa candid. Fungsi dari teknik ini mirip dengan close-up, yaitu ingin menyampaikan karakter dari keadaan objek sebenarnya, detail dari sebuah objek, sehingga karakternya terutama pada objek manusia dapat terlihat secara nyata dan jelas oleh pemirsa. Contoh ini dapat dilihat dalam bentuk frame yang menceritakan ekspresi wajah seseorang lagi menangis, takut, terharu, tertawa, serta yang lainnya. Yang keenam, close up. Dalam pengambilan gambar close up, bagian tubuh yang difoto adalah bagian atas bahu sampai dengan batas kepala. Selain digunakan untuk menangkap ekspresi wajah seseorang, teknik pengambilan gambar ini juga baik digunakan untuk memperlihatkan detail-detail seperti kerutan-kerutan di wajah yang terkadang membuat sebuah foto terlihat dramatis. Fungsi dari teknik fotografi ini adalah ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek, sehingga karakternya terutama pada objek manusia dapat terlihat secara nyata dan jelas oleh pemirsa. Pada saat Anda mengambil foto close-up, ada baiknya objek foto diajak berbicara sehingga Anda benar-benar bisa menangkap ekspresi dan tidak perlu dihitung saat pengambilan fotonya agar benar-benar terlihat natural. Yang ketujuh, ada big close-up. Cara ini serupa dengan close-up. Pengambilan gambar ini baik untuk menangkap sebuah ekspresi dan detail-detail pada wajah seseorang yang membedakan hanya batas pengambilan gambar dengan mengcrop sedikit di bagian dahi dan dagu. Karena temannya masih close up, maka tidak akan jauh beda dengan close di atas. Teknik fotografi seperti ini akan benar-benar lebih menekankan pada ekspresi sang objek. Yang perlu diperhatikan adalah agar dalam mengcrop foto berhati-hati pada bagian bawah dahi agar tidak terlalu banyak, agar tidak merusak estetika foto. Yang ke-8, ada extreme close-up. Pengambilan gambar yang hanya fokus pada salah satu bagian tertentu. Bisa digunakan untuk memperlihatkan bagian tubuh atau wajah yang terunik atau bagian yang menjadi ciri dari seorang. Misalnya, extreme close-up pada bagian mata atau bibir yang mungkin merupakan salah satu bagian terindah dari wajah objek Anda. Sebenarnya tidak melulu
sebenarnya tidak melulu pada bagian wajah yang di close up. Bila Anda menganggap bagian tubuh lain menjadikan penanda seseorang, maka bisa dijadikan fokusnya. Asalkan tidak fokus ke area-area terlalang di tubuh J. Semisal si objek menggunakan jam di tangan yang merupakan ciri si objek, maka tangan plus jam bisa dijadikan fokus utama. Teknik fotografi ini akan mengajak pemirsa yang melihat untuk bervisualisasi, karena foto jenis ini semacam menebak-nebak dan membangkitkan rasa penasaran yang melihat. Dalam implementasinya, teknik ini sering dipadukan dengan pengambilan sudut foto low angle, sehingga foto yang dihasilkan terlihat lebih menarik. Yang terakhir, ada pergerakan kamera. Teknik dasar gerakan kamera 1. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar, atau sebaliknya. Gambar yang dihasilkan dari gerakan ini adalah subjek seolah-olah mendekat zoom in dan subjek seolah-olah menjauh zoom out. Perubahan ukuran subjek secara visual akan terjadi pada satu frame, misalnya dari long shoot menjadi medium shoot atau yang lainnya. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan posisi kamera tetap diam maupun dikombinasi dengan gerakan kamera lainnya. Melakukan zoom in biasanya digunakan untuk memperjelas suatu hal yang lebih penting, baik pada subjek maupun sebuah kejadian. Pandangan yang semula mempunyai banyak subjek dapat dikerucutkan menjadi satu atau beberapa subjek saja. Sedangkan zoom out lebih banyak dilakukan untuk menarik penonton agar mengetahui ruang di mana subjeknya berada. Juga untuk menunjukkan ada banyak hal yang penting yang juga bisa dilihat di sekitar subjek. Untuk banyak adegan, penggunaan zoom tidak begitu efektif digunakan. Penggunaan cut to cut saat editing dapat mempersingkat durasi, meski apa yang ingin disampaikan lewat gambar yang sama. Yang kedua, ada dolly. Adalah pengambilan gambar mendekati atau menjauhi subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Pengambilan gambar dengan cara ini biasanya kamera lebih cepat dirasakan seolah-olah menjadi mata penonton. Gerakan kamera dapat mewakili gerakan penonton sehingga mereka dapat dibawa ikut terlibat dalam sebuah peristiwa film. Dolly in atau kamera mendekati subjek biasanya digunakan untuk membawa perasaan penonton untuk lebih berani, kuat, dan siap menghadapi tantangan. Sedangkan dolly out, menjauhi subjek, bisa digunakan untuk mewakili perasaan kecewa, takut, dan merasa inferior. Bagaimana penggunaan zoom in? Gerakan dolly in yang mendekati subjek dapat membawa penonton pada satu titik pusat perhatian, perasaan tegang, dan membangun rasa keingintahuan. Sedangkan proses pelepasan ketegangan dapat dilakukan dengan dolly out. Yang ketiga, ada panning. Pan atau panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri, pan left, dan ke kanan, pan right. Ada beberapa fungsi dalam shoot ketika melakukan panning, meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. Gerakan pan yang sering digunakan dalam pengambilan gambar secara umum adalah follow pan, yakni gerakan kamera mengikuti subjek bergerak atau traveling. Hal ini biasanya untuk mempertahankan komposisi visual agar tetap proporsional dalam frame, memberi head space maupun walking space sehingga subjek tidak terpotong saat melakukan gerakan tertentu. Gerakan panning juga dapat dilakukan untuk pengambilan gambar pada objek yang tak bergerak, misalkan kondisi ruangan, foto-foto yang berjajar di dinding, suasana kota, atau yang lainnya.
Hal ini untuk membangun suasana lingkungan di mana subjek berada, sekaligus menciptakan interaksi visual antara subjek dengan lingkungannya. Interrupted pan juga merupakan salah satu gerakan kamera jenis pan. Teknik ini digunakan saat ingin menghubungkan dua subjek yang berbeda dalam satu shoot. Misalnya, awal shoot melakukan follow pan pada satu subjek yang berjalan di pertokoan. Kamera tiba-tiba berhenti dan fokus melakukan follow pan pada sosok anak kecil yang mencoba mencuri salah satu makanan dalam toko tersebut. Contoh lain misalnya ketika sebuah adegan di mana subjek meninggalkan ruangan. Kamera bergerak ke arah handphone yang ketinggalan di meja. Gerakan panning juga bisa digunakan untuk transisi antara dua shoot. Istilah yang populer digunakan adalah wipe pan, yakni melakukan gerakan panning secara cepat antara shoot satu dengan lainnya. Penggunaan transisi ini dapat menciptakan gambar yang lebih dinamis dan mempersingkat waktu dalam sebuah kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat ada crab. Crab atau crabbing adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly. Perbedaan hanya pada arah gerakan kamera. Jika dolly bergerak maju mundur, maka crab bergerak ke kiri, crab left, dan ke kanan, crab right. Yang kelima ada tilt. Adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas, tilt up, maupun dari atas ke bawah, tilt down. Gerakan tilting banyak digunakan untuk mengiringi mata penonton pada aktivitas tertentu pada subjek. Misalnya, shoot dimulai dengan wajah perempuan menangis menunduk ke bawah. Kamera melakukan tilt down, dan shoot berakhir pada jemarinya yang bergetar dengan membaca atau membalas SMS dari seseorang, mungkin dengan diputus pacarnya. Proses sebab akibat dapat diciptakan dengan tilting. Pada adegan di atas sebenarnya juga bisa saja dibalik dengan melakukan tilt up, yakni dimulai dari shoot jemari bergetar menulis SMS, kemudian tilt up pada wajah yang menangis. Yang keenam ada pedestal. Adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. Sekarang ini banyak digunakan portal Jeep Traveler. Pedestal up merupakan istilah yang digunakan untuk gerakan kamera yang dinaikkan, sedangkan pedestal down merupakan gerakan kamera yang diturunkan. Yang ketujuh ada arc. Adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang ke-8 ada follow. Adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, pad, atau yang lainnya. Untuk menciptakan gambar yang lebih dinamis, bisa juga menggunakan crane, atau dapat juga dilakukan dengan handheld. Crane sangat memungkinkan menggabungkan beberapa gerakan kamera sehingga gambar dapat terlihat dinamis.